warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal TOT, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12. Yang pertama, 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ada 3, yaitu ada nilai dasar, ada instrumental, dan praksis. TOT ini merupakan perujukan nilai praksis Pancasila dari sila keempat, yaitu jawaban yang benar adalah yang C, yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Lanjut ke nomor 2. Sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu terbagi atas 3, yakni ada legislatif, ada eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan lembaga yang bertugas membuat suatu undang-undang yaitu jawabannya yang adalah yang A, yang legislatif. Selanjutnya yang nomor 3, tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat negara telah mengakibatkan kerugian bagi negara. Hal tersebut merupakan salah satu wujud pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu jawabannya adalah B, yang penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya nomor 4, contoh nilai praksis sila perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan adalah jawabannya adalah yang D, yang berani dan siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya nomor 5, pelanggaran hak dan kewajiban diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nah, di bawah ini yang bukan merupakan contoh pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh pemerintah adalah jawaban yang benar adalah yang B, yang pemberian bantuan langsung tunai sebagai kompensasi BPM. Selanjutnya nomor 6, keberadaan penduduk dan warga negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk tercantum dalam pasal. Jawaban yang benar adalah pasal 26. Selanjutnya nomor 7, seorang anak yang lahir di negara A yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan kedua orang tuanya berasal dari negara B yang menurut asas ius soli, maka anak tersebut termasuk. Jawaban benar adalah A, bipatrid. Selanjutnya ada nomor 8, salah satu contoh kerukunan beragama di Indonesia tercermin dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, dan kegiatan siskamling. Contoh tersebut merupakan pencerminan dari jawaban yang benar adalah kerukunan antar umat berbeda agama. Lanjut nomor 9, setiap orang atau ahli memberikan arti yang berlainan tentang hukum sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum. Di bawah ini yang termasuk unsur-unsur hukum adalah jawabannya yang benar adalah yang E, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya nomor 10, hukum mengatur seluruh aspek kehidupan yang sangat luas. Hal ini perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian hukum. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya terbagi atas. Jawaban yang benar adalah yang E, hukum undang-undang, ada hukum kebiasaan, ada hukum traktat, dan ada hukum jurisprudensi. 11,
Proses penetapan keputusan terhadap setiap pelanggaran pidana dilakukan secara bertingkat, dimulai dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Penyelesaian terhadap tindak pelanggaran pidana pada tingkat pertama dilaksanakan di, jawabannya yang benar adalah yang C, yaitu pengadilan negeri. Lanjut ke nomor 12. Mendengarkan pendapat para ahli hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, yaitu jawaban yang benar adalah A, yaitu doktrin. Lanjut ke nomor 13. Palang Merah Internasional atau PMI yang merupakan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, ditetapkan sebagai subjek hukum internasional karena merupakan organisasi internasional berdasarkan ketetapan. Jawabannya yang benar adalah yang B, yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949. Lanjut ke nomor 14. Pertentangan atau sengketa antar negara yang dipicu oleh adanya kepentingan untuk menguasai bagian wilayah negara atau perbatasan wilayah negara merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa internasional di bidang titik-titik. Jawabannya adalah E, yaitu pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah nomor 15. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan suatu perdamaian dunia. Salah satu peran Indonesia dalam organisasi di lingkungan regional yaitu titik-titik. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu sebagai salah satu pendiri ASEAN. Lanjut nomor 16. Sifat politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif mewarnai pola bangsa Indonesia dengan negara lain. Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Di bawah ini, contoh kegiatan yang merupakan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah, jawabannya adalah yang B, yaitu pengiriman pasukan perdamaian ke Timur Tengah. Lanjut ke nomor 17. Hubungan internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasuk tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah, jawabannya adalah memperoleh barang-barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kemakmuran rakyat. Lanjut 18. Hak dasar atau pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa disebut titik-titik. Jawabannya yaitu adalah yang C, yang hak asasi manusia. Selanjutnya nomor 19. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang D, yaitu pasal 30 ayat 1. Selanjutnya nomor 20. Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia nasional yang mati di pesawat ketika akan menuju ke Belanda. Terbunuhnya Munir tersebut merupakan kasus pembunuhan yang melanggar hak titik-titik. Jawabannya adalah A, hak asasi manusia.